Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, hadirin sekalian, serta teman-teman saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, perkenalkan diri saya. Saya Kodaya Oinuma, berasal dari Jepang. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Sutabangsa Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema mempromosikan pendidikan inklusif untuk akses yang setara. Hadirin yang saya hormati, tema tersebut adalah tema menarik karena pendidikan inklusif berkaitan langsung dengan upaya menjamin hak setiap individu memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, apapun latar belakang, kondisi fisik, sosial, maupun ekonominya. Nah, di tengah keberagaman masyarakat kita, pendidikan inklusif menjadi kunci utama dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Saya yakin Bapak dan Ibu semua telah memiliki pemahaman dan pengalaman terkait tema tersebut. Benar kan Bapak dan Ibu? Pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 31, Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, namun pada kenyataannya, banyak anak yang belum memperoleh pendidikan, akses pendidikan secara setara. Nah, khususnya pada anak-anak yang disabilitas, mereka yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu. Nah, menurut UNESCO dalam laporan Global Education Monitoring Report, pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat mengakses pendidikan dengan bermutu. Nah, dan bebas dari diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan global. Nah, hadirin sekalian, mengingat pentingnya tema ini, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 3 hal yang penting, terutama alasan mengapa pendidikan inklusif perlu terus kita promosikan. Yang kedua, dampak positif pendidikan inklusif bagi masyarakat dan peserta didik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, peran bersama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Nah, yang terutama, alasan mengapa pendidikan inklusif perlu terus kita promosikan. Nah, pendidikan inklusif perlu terus kita promosikan karena mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, membentuk karakter serta empati peserta didik melalui interaksi dalam keberagaman, serta mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Nah, UNESCO menegaskan bahwa pendidikan inklusif berperan dalam mengurangi ketimpangan, sementara UNICEF dan World Bank yang menyatakan bahwa lingkungan belajar yang inklusif mendukung perkembangan sosial, karakter, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Yang kedua, dampak positif pendidikan inklusif bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, pendidikan inklusif memberikan dampak positif bagi peserta didik dengan meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan sosial, serta sikap toleransi. Nah, lalu untuk masyarakat, bagi masyarakat, pendidikan inklusif membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, harmonis, dan menghargai perbedaan sehingga mampu mengurangi diskriminasi dan memperkuat persatuan. Yang terakhir, peran bersama dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Nah, terwujudnya pendidikan inklusif yang berkelanjutan memerlukan peran bersama dalam
berbagai pihak, termasuk pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas, lalu untuk sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah. Nah, serta masyarakat dan keluarga dalam menanamkan nilai toleransi dan menghilangkan stigma terhadap perbedaan. Nah, jadi sebagai penutup, generasi muda memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nah, marilah kita mulai dengan langkah sederhana yang semisalnya kita bisa menghargai perbedaan, membantu sesama, dan yang paling penting yaitu adalah menyuarakan pentingnya akses pendidikan inklusif yang setara bagi semua. Demikian pidato yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.